TSPD kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur sehingga kita masih dapat mengikuti seminar budaya positif. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sebagai suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tepa Barat, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan beserta staf tata usaha. Baik, langsung saja. Hari ini perdana pembukaan komunitas belajar kita. Nah, acara ini diselenggarakan dengan berkolaborasi dengan calon guru penggerak, di mana bertujuan untuk mengetahui atau cara penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Semoga acara ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi kita semua untuk saling belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Oleh karena itu, mari kita ikuti setiap rangkaian acara ini dengan penuh semangat, antusias, dan rasa ingin tahu yang tinggi supaya kita dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semuanya atas partisipasi dan perhatian. Mari bersama-sama menjadikan acara ini sebagai bentuk momentum berharga untuk kita saling belajar dan mempererat persaudaraan kita. Dan kami harap untuk kegiatan di semester depan akan ada lagi acara seminar yang kita lakukan baik secara offline dan online. Nah, untuk acara yang akan kita lakukan ke depan ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari teman-teman rekan guru semuanya. Jadi kami mohon juga untuk bantuannya. Baik, hanya ini saja sepatah kata yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komunitas Belajar. Acara selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi seminar diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Hema Farlina SSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa pula selawat beriring salam, marilah sama-sama kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tepa Barat, yaitu Bapak Muhammad Kasdi, Ibu Ketua Komunitas Belajar, yaitu Ibu Cici Yulianti. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya banggakan rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu staf TU SMA Negeri 1 Tepa Barat. Baiklah, hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi saya ingin berbagi, ya, sharing
apa yang telah saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi kita di sini sekedar sharing-sharing ya Bapak Ibu, bukan saya lebih tahu atau menggurui Bapak Ibu semua. Nah, tema diseminasi kita yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan ini tidak ada salah, tidak ada benar ya. Jadi menurut pemikiran Bapak Ibu semua. Nah, untuk pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Saya minta satu orang. Apakah setuju? Terus apa alasannya? Mungkin dari Bapak Aziz. Baik, pendapat saya tentang pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bahwasanya kalau menurut saya pemberian hukuman kepada siswa itu kurang efektif. Akan tetapi pemberian pemahaman yang untuk tujuan ataupun masa depan siswa itu sendiri lebih efektif. Itu saja. Oke, terima kasih kepada Bapak Aziz. Berarti Bapak Aziz kurang setuju untuk memberikan hukuman untuk mendisiplinkan anak, tetapi lebih setuju memberikan pemahaman seperti itu ya. Oke, lanjut. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Mungkin dari Ibu Helena minta pendapatnya. Untuk menurut saya pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Oke, yang sering saya lakukan di dalam kelas pada saat kadang pembelajaran atau pada saat pembagian rapor, di situ saya juga sering memberikan feedback ataupun memberikan hadiah kepada siswa. Dengan harapan saya harapkan siswa dapat berlomba-lomba dengan teman-temannya yang sudah mendapatkan hadiah untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik, untuk mendorong siswa semangatnya lebih tinggi. Oke, terima kasih kepada Ibu Helena. Dengan kata lain, Ibu Helena setuju untuk pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi, ya. Nah, pendapat kita boleh berbeda ya, tidak ada benar dan salah. Oke, selanjutnya guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kita minta pendapat dari Ibu BK ya. Baik, di sini saya akan menjawab. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, seharusnya memang setiap guru itu memang harus mampu untuk mencari solusi setiap masalah anak-anaknya. Langsung ke step-step langsung keluar gitu. Jadi harus mencari dulu solusinya apa, bagaimana maunya ke depannya. Kalau misalnya ada memang etikat baik untuk berubah, lanjutkan, kasih dia kesempatan. Kalau tidak ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Ides. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Kita minta pendapat dari Bapak Wakasis. Baik, kalau saya pada poin 4 saya setuju. Kenapa setuju? Karena ada dua poin. Yang pertama, berperan kita sebagai teman manakala kita berada di luar. Tetapi kalau kita di dalam kelas, itu adalah berperan kita sebagai guru. Kenapa kita pilih? Kalau seandainya kita berteman di situ, berarti apa yang kita salurkan kepada anak-anak, ilmu yang kita salurkan bisa diserap. Tapi kalau sebaliknya kita di situ tidak ada sebagai teman,
maka terkadang anak itu segan atau takut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pendapatnya. Nanti setelah pemaparan ini kita akan melihat apakah jawaban kita masih sama atau berbeda ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, inti-inti dari budaya positif yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu yang pertama adalah disiplin positif. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu berbuat sesuatu pasti ada motivasinya ya. Begitu juga dengan peserta didik kita. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu dari semua materi yang akan kita bahas ini, mana yang paling menarik? Dari poin-poin yang sudah ada, yang mana yang paling menariknya? Disiplin positif, oke. Nah, sebelumnya saya minta Bapak Ibu mencari pasangannya. Kalau bisa perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Satu orang menggenggam erat tangan, dan yang satu orang lagi berusaha sekuat tenaga untuk membuka. Yang menggenggam berusaha sekuat tenaga untuk menggenggam. Oke Bapak Ibu, Mas Ri, dipersilakan mencari pasangannya masing-masing. Kalau bisa perempuan sama perempuan ya. Enggak, jangan sampai terbuka, dan yang membuka sekuat tenaga untuk berusaha membuka. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan, apa yang dapat kita pelajari? Coba genggam, udah digenggam tadi dan kita buka. Usaha semaksimal mungkin, yang satu semaksimal lepas, yang satu semaksimal. Ada, biar kami sama 5. Ayo coba, bukan 5, bu apa, bu berarti, ayo. Nah, dari kegiatan ini apa yang dapat Ibu Sapridati simpulkan? Sahabat saya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil dari genggaman saya bisa dibuka. Itu aja. Ibu Halimah berusaha sekuat tenaga untuk membuka genggaman Ibu Sapridati, tetapi Ibu Sapridati dengan sekuat tenaga menggenggam erat tangannya. Nah, dari kegiatan itu bisa kita lihat bahwa kontrol diri itu ada pada siapa? Ada? Apakah ada pada Bu Halimah atau ada pada Ibu Sapridati? Saya sendiri. Ya, dari kegiatan ini kita bisa lihat kalau kontrol diri itu ada pada diri kita ya, bukan pada orang lain. Begitu juga dengan siswa kita. Tetapi seringnya terjadi pergeseran ilusi, yaitu kadang kita berpikir guru adalah yang mengontrol murid, ya. Pergeseran paradigma teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif ya efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak terhadap anak-anak. Kita sebagai guru memiliki hak terhadap siswa kita. Oke, kita masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ya, tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini menarik sekali, nanti ada materi sogokan, ancaman, dan hukuman. Nanti kita lihat apa perbedaannya, ya. Nah, di sini ada beberapa nilai kebajikan universal yang memang beberapanya sudah kita terapkan baik di diri kita maupun ke peserta didik kita, ya. Ada kebersihan, komitmen, sampai ke pengertian. Nah, semua nilai-nilai kebajikan universal ini tujuannya adalah untuk mewujudkan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu, ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, materi selanjutnya adalah motivasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap kita pasti mempunyai motivasi dalam melakukan satu hal. Begitu juga peserta didik kita. Nah, motivasi ini ada yang disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri kita. Dan ada motivasi yang karena ketidaknyamanan, yaitu karena adanya hukuman. Terus motivasi yang kedua adalah imbalan atau penghargaan. Nah, dua motivasi ini, hukuman dan penghargaan, itu adalah motivasi yang datangnya dari luar. Motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Nah, kira-kira Bapak Ibu, motivasi yang manakah yang ingin kita tanamkan ke peserta didik kita? Motivasi yang manakah yang ingin kita tanamkan ke peserta didik kita, Bapak Ibu? Apakah motivasi karena hukuman, ya? Dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, misalnya, ya. Oh, hari ini ada Pak Mirwan di pintu, saya cepat-cepat datang nih, karena nanti saya disuruh lari-lari kalau saya terlambat, gitu, ya. Kalau motivasi karena imbalan, oh ini Ibu Emma ini suka kasih uang 5.000 dia, misal, ya. Kalau misalnya saya dapat jawab, dia suka kasih uang, saya jawab lah, ya kan. Terus kalau yang motivasi intrinsik itu tadi, motivasi yang memang tanam pada diri anak itu. Jadi tanpa pun dia takut hukuman ataupun karena imbalan, motivasi itu sudah tertanam di diri sang anak. Jadi motivasi yang mana, Bapak Ibu, yang akan kita tanamkan di diri peserta didik kita? Intrinsik, ya. Oke, sepakat kita, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konstitusi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu dia sifatnya tiba-tiba. Tiba-tiba, misalnya dia terlambat, tidak ada kesepakatan dahulu, ya. Tetapi kalau konsekuensi, kita sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan si anak. Jadi si anak ketika dia melakukan ini, oh nanti kalau misalnya saya coret-coret meja, konsekuensinya sudah dia tahu, berarti saya harus menghapusnya, gitu, ya. Tapi kalau hukuman itu dia datangnya satu arah dari kita. Si anak tidak tahu kalau dia melakukan ini apa yang akan diberikan hukumannya. Itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, restitusi ini
Ya, restitusi ini adalah usaha kita. Nanti kita lihat restitusi itu seperti apa ya di poin terakhir. Kalau menurut saya restitusi ini adalah yang paling menarik dari semua materi yang akan kita pelajari hari ini. Hukuman seperti saya bilang tadi dia tidak terencana. Tidak terencana, bersifat satu arah, berarti datangnya dari kita ya. Anak tidak tahu apa yang akan diberikan ke dia kalau dia melakukan ini, tetapi kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati antara si anak dan si guru. Nah, restitusi. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Saya meminta Bapak Ibu untuk menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Tadi perbedaannya adalah hukuman itu dia satu arah. Tetapi kalau konsekuensi, ya, si anak sudah tahu kalau misalnya saya begini, seperti contohnya saya tadi mencoret meja, berarti dia sudah tahu, sudah ada konsekuensinya dari awal. Harus membersihkan, gitu ya. Nah, di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya. Oke, yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini jelas hukuman ya. Tiba gurunya kamu nggak bisa jawab, berdiri kamu di depan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Mungkin kalau suruh ganti itu merupakan konsekuensi ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena sebelumnya bisa jadi dengan guru PJOK-nya kalau terlambat harus lari keliling lapangan. Karena ini pelajaran PJOK ya, mungkin kalau pelajaran bahasa Indonesia bisa jadi itu adalah hukuman. Oke, dihukum oleh penghargaan. Tadi kan ada 3 ya motivasi. Yang pertama karena hukuman, terus yang kedua imbalan, terus yang ketiga motivasi intrinsik ya, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik Bapak Ibu ya. Nah, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan ternyata tidak selalu efektif, apalagi kalau diberikan dalam jangka panjang. Jadi si anak dia melakukan sesuatu, motivasinya adalah penghargaan ya. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Terus penghargaan juga akan mengurangi kualitas. Penghargaan dapat juga mematikan kreativitas sang anak. Penghargaan menghukum. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sudah pernah dengar Bapak Ibu keyakinan kelas? Keyakinan kelas? Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Oke, kenapa sih nggak peraturan kelas gitu kan? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa bantu menjawab? Pak.
kesepakatan kelas. Oke? Kita dengarkan sama-sama. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa keyakinan keras bukan peraturan kelas? Oke, kalau keyakinan kelas itu dia dari kesadaran masing-masing, ya, kesadaran masing-masing siswa dan guru yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi dengan kesadarannya mereka menanamkan konsekuensi. Oh, ternyata kalau ini kita lakukan ini adalah salah dan kita memperbaikinya. Jadi intinya kalau keyakinan dia kesadaran. Kesadaran ya. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Yusuf. Nah, saya terapkan di kelas Ibu Mariani ya, kelas 2 IPA 1. Jadi keyakinan kelas ini ya, kita menanyakan ke si anak, kelas impian seperti apa yang kamu mau? Saya laksanakan di kelas 2 MIA 1. Jadi alangkah awalnya kita menanyakan kepada semua peserta didik kita, kamu mau kelas yang seperti apa gitu, memimpikan kelas yang seperti apa. Nah, nanti si anak akan tulis, saya mau kelas yang bersih gitu ya, saya pengen kelas yang kawan-kawannya tidak mengganggu, tidak suka kecil. Nah, nanti kita akan istilahnya melakukan curah pendapat dari si anak ya. Nah, kalau keyakinan kelas seperti kalau saya analogkan seperti kita berkendara dengan memakai helm. Kalau kita berkendara memakai helm karena takut peraturan, karena takut sama polisi, helmnya sering tertinggal, ya kan? Kalau enggak ke kota, helmnya akan sering tertinggal. Tetapi kalau helm itu sudah kita tanamkan di diri kita, kita yakin helm itu fungsinya untuk mengamankan kepala kita dari kecelakaan, walaupun 5 meter kita pergi, kita tetap akan menggunakan helm. Begitu analoginya ya, keyakinan sama peraturan tadi. Kalau peraturan itu kita laksanakan, peraturan itu datangnya satu arah. Tetapi kalau keyakinan itu kita melakukan curah pendapat dengan peserta didik dan akan nanti didokumentasikan, dan diharapkan ke depannya di semester baru nanti kita akan wali kelas membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Kita tanyakan ke anak didik kita, kamu pengen kelas yang seperti apa? Ya, nanti bakal bermunculan itu ya, saya pengen kelas yang bersih, saya pengen kelas seperti ini. Diharapkan itu nanti dilakukan oleh kita wali kelas di semester depan ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan. Kalau aturan kelas dibuat oleh wali kelas, tetapi keyakinan kelas kesepakatan antara anak dan wali kelasnya ya. Jadi kalau anak kita turut melibatkan dalam membuat keyakinan kelas, insya Allah dia tidak akan berat melakukannya walaupun tidak 100% ya. Nah, peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru kalau peraturan kelas dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi mau nggak mau kamu harus mengikuti aturan ibu. Itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Seperti misalnya yang pertama, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Kita bagikan post-it ke anak, kita tanyakan kelas yang seperti apa yang kamu impikan. Mungkin nanti Pak Ket bisa membuat keyakinan sekolah dengan kita Dewan Guru ya. Sekolah yang seperti apa yang Pak Ibu impikan, seperti itu ya. Jadi nanti akan ada keyakinan sekolah kita yang dapat kita taati bersama. Begitu juga dengan anak didik kita. Nah, kemudian
Sesudah anak didik mencatat impiannya, kelas impiannya seperti apa, misalnya pengen yang bersih, yang tenang. Bahkan kemarin di kelas 2 BIA 1, kelas yang diimpikannya Bu AC ya, Bu yang dingin, yang ada AC. Kemudian kita mencatat semua masukan itu. Nah, selanjutnya banyak itu ya, misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengganggu teman. Nah, kalau bisa kalimat-kalimat negatif seperti itu kita ganti dengan kalimat positif. Tidak datang terlambat. Saya kalimat positifnya datang sebelum bel berbunyi atau datang tepat waktu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu kalau bisa tidak ada kalimat negatif. Kalimat negatif yang telah dituliskan oleh peserta didik kita tadi dalam post-it tadi, kita rubah ke dalam kalimat positifnya. Nah, kemudian tinjau kembali curah pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 2 atau sampai 7 kegiatan. Nah, kemudian kalau sudah tersusun, peserta didik kita minta untuk menandatangani. Artinya dia sudah sepakat dengan keyakinan-keyakinan yang kita bentuk dengan peserta didik tadi. Nah, kemudian supaya nanti kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas itu, ya, jadi kita tempelkan keyakinan kelas itu di dinding, di posisinya yang bisa dibaca oleh semua, bukan misalnya di belakang pintu, di tempat yang bisa diakses oleh semua. Jadi nanti kalau ada 1-2 orang, misalnya dia datang tidak tepat waktu, kita nampakkan. Nah, coba tengok di sini keyakinan kelas, kira-kira tindakan kamu hari ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? Seperti itu ya. Oh ya Bu, saya nggak sesuai dengan keyakinan kelas ini, sudah kita buat. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya posisi kontrol guru ya. Ini ada di pertanyaan pemantik tadi ya, posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol yang guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Kamu telah posat, kamu 10 kali, 100 kali. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu aku datang terlambat selalu. Tahu kamu, ibu pikir hari ini nanti ibu loh yang kena marah sama Pak Kasdi. Tega kamu tengok ibu kena marah. Kita membuat dia merasa bersalah, ya. Itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, kalau posisi kontrol sebagai teman. Assalamualaikum Bu, saya datang terlambat. Oh ya udah, masuk terus kamu cepat-cepat, nanti ibu yang bereskan. Terus selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, untuk lebih jelasnya apa perbedaannya, mari kita lihat video berikut ini. Pertama, posisi penghukum. Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang.
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tersebut. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu ke kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan aturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Oke, dari video itu tadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol seorang guru, ya. Nah, dari 5 posisi itu, kira-kira Bapak Ibu pengen menerapkan posisi kontrol yang apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer?
ini tidak ada benar salah ya. Jadi menurut pemikiran Bapak Ibu sendiri sebagai manajer ya Bapak Ibu, itu yang tingkatan yang paling tingginya sebagai manajer. Jadi kita meminta si anak untuk mencari solusi apa dari permasalahannya itu, ya. Jadi kita tidak memberikan solusi, karena kalau solusi yang kita berikan bisa jadi dia tidak mampu untuk menjalankannya, tetapi solusi dari si anak itu sendiri. Oke. Nah, ini perbedaan-perbedaannya: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, anak-anak kita melakukan sesuatu, ya, mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Dia misalnya berbuat satu masalah, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bisa jadi dia kurang kebutuhan di kasih sayang, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Kira-kira dia masuk ke kebutuhan yang mana? Yang pertama, anak ini disuruh belajar, dia suka main kejar-kejaran. Mungkin ini tepatnya ke anak TK atau anak SD ya. Kalau kita SMA mungkin ada satu-satu cabut dia kejar-kejaran di luar kan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kalau kita ada SMA mungkin dengan teman. Nah, kira-kira itu kebutuhan hidup yang mana Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasarnya: fisiologi, bertahan hidup, kesenangan ya Bapak Ibu. Bagaimana? Sepakat kesenangan? Oke, lanjut yang kasus kedua. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu kasih sayang. Lanjut. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Mungkin kalau kita di SMA, aku hebat kan bisa mukul kawan. Berarti ada kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan hidup akan penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Mungkin kalau kita yang SMA, si anak cabut, aku bosan belajar. Itu berarti ada kebutuhan dasar akan kebebasannya yang tidak terpenuhi. Oke, kita lanjut materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, mungkin ini hal yang baru ya, yang baru kita dengar. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah suatu tindakan dari kita guru ya untuk menyelesaikan permasalahan dari anak. Nah, ada 3 tahapan dari restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, jadi ketika murid kita bermasalah, kita menstabilkan identitasnya dulu. Nanti bagaimana langkah-langkahnya kita akan lihat videonya ya. Nah, menstabilkan identitas. Setiap orang misalnya kata-katanya seperti itu. Misalnya kan kita panggil anak melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, sesudah kita menstabilkan identitas si anak, barulah kita melakukan validasi kesalahannya. Ya, kita memvalidasi. Kita bukan berarti kita memang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Misalnya terlambat. Memang terlambat itu bukan permasalahan yang urgent sekali. Kita menstabilkan dulu identitasnya, baru sesudah itu kita memvalidasi kesalahannya. Nah,
terlambat itu bukan kesalahan yang sangat urgent, tetapi kalau kamu setiap hari terus terlambat akan berdampak buruk bagi kamu. Nah, itu contoh-contoh untuk memvalidasi ya. Terus tahap yang ketiga baru kita tanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan. Terus selanjutnya nanti kita tanyakan solusi apa. Misalnya kasus terlambat. Kemarin saya pernah membuat restitusi, yaitu kasusnya anak terlambat. Jadi pertama kita stabilkan dulu identitas si anak, ya. Kita stabilkan dulu. Memang terlambat itu bukan permasalahan yang urgent sekali, tetapi kalau sering terus-terusan kamu terlambat akan berdampak negatif. Baru kita validasi, yaitu kita tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Terus selanjutnya kita tanyakan, kita bawa keyakinan kelas yang sudah kita buat, apakah sesuai tindakan kamu ini, apakah sesuai dengan keyakinan yang telah kita lakukan. Baru tahap terakhir nanti kita tanyakan, nah kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi, solusi apa yang bisa kamu lakukan. Nah dia nanti akan, oh Bu, saya supaya tak terlambat lagi saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, dari video itu tadi ya Bapak Ibu, si gurunya tidak, jadi si anak ini kasusnya dia berkelahi ya. Dia membentak-bentak temannya di depan kelas, jadi dipanggil ke dalam kantor. Jadi si guru tidak langsung menghakimi dia, ya. Si guru itu menstabilkan identitas si anak itu dahulu. Baru sesudah itu si anak ditanyakan, apakah perbuatan kamu itu betul atau salah?
masalah, si anak sendiri yang akan menjawab. Baru sesudah itu disesuaikan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, harapannya Bapak Ibu ya, bahkan saya pun ya, sebelum mempelajari ini saya tidak pernah mendengarkan apa itu restitusi. Sebelumnya pun saya lakukan, saya posisi diri saya sebagai pemukul ya. Setiap ada masalah anak cabul, anak apa, kita pasti marah duluan ya. Nah, harapannya setelah kita mendapatkan pelajaran tentang restitusi ini, kita dapat menerapkannya ke peserta didik kita. Nah, memang restitusi ini bukan berarti sekali kita lakukan langsung berefek ke si anak. Bisa jadi restitusi itu kita lakukan berulang-ulang ya. Nah, harapannya kita semua guru dapat menerapkan restitusi ini, apalagi guru mapel BK ya. Nah, sekian materi dari saya. Memang seharusnya ada sesi tanya jawab, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengar pemaparan dari calon guru penggerak kita, Bu Emma, yang alhamdulillah luar biasa. Bu Emma, saya ucapkan terima kasih karena materi ini adalah materi yang harus dan wajib kita pelajari selaku guru Bapak Ibu. Kalau materi ini tadi masuk semua ke dalam hati kita pelajari dengan konsentrasi, yaitu masalah budaya positif, insya Allah ke depan sekolah kita akan lebih baik. Saya berharap materi yang luar biasa ini ya, kita terapkan di semester yang akan datang, karena budaya positif ini adalah awal dari pekerjaan kita, awal dari PBM, pembiasaan kecil yang berakibat besar pada kinerja kualitas pembelajaran kita. Jadi terima kasih Bu Emma, luar biasa Bu Emma. Saya berharap sama Bu Emma memang ada perubahan di 2024 dari Bu Emma. Saya berharap kawan-kawan lain diajak diskusi lagi, kita kekurangan evaluasi lagi ya. Jadi kita jangan hanya datang ke sekolah kasih bahan datang pulang, kasih bahan pulang. Bapak Ibu, kita ada waktu 40 jam, 37,5 jam sampai 40 jam setiap minggu di sekolah ini. Jadi jangan kita berpikir Bapak Ibu bahwa kita datang ke sekolah 24 jam, saya Pak nggak ada jam lagi. Nah, ini yang selalu salah. Kalau nggak ada jam lagi, gunakan waktu agak 3-4 jam membimbing siswa, apakah dalam matematik, biologi, seni. Kalau guru BK dia diskusi dulu, apalagi yang kelas 3 dia akan cari Pak Komite, masuk Pak Komite. Sini kamu, kita mau apa? Belum selesai Pak, baru mulai ini. Masih Pak. Ini adalah materi yang luar biasa kepada Bu Emma, tolong Bu Emma ya. Nah, jadi materi ini bisa di grup kita, kemudian komunitas kita itu dibuat. Apakah Facebooknya, apakah IG-nya, kegiatan-kegiatan di-upload. Ya. Biar jangan hanya dibaca orang, ada komunitas, tapi nggak hidup orangnya. Ya. Jadi kepada ketua komunitas tolong ya, tolong kegiatan-kegiatan itu diupload. Ya. Yang udah buat kegiatan teman saya lihat di YouTube ada Bu Ina. Saya harap jangan Bu Ina aja, ada yang lain. Masalah olahraga, seni, fisika, kimia, ya, sehingga ada perubahan yang signifikan yang telah kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa apa yang disampaikan Bu Emma ini tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak semua mendukung. Makanya bergerak, menggerakkan. Ya, jadi itu harapan saya kepada calon guru penggerak lain. Mari kita dukung kegiatannya. Karena bukan hanya Bu Emma, sebentar lagi Bu Novi, mungkin sebentar lagi Pak Evi atau Bu Heri atau yang lain juga akan melakukan seminar seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
peraturan kelas, ya kelas 2-1. Nah, kenapa nggak peraturan kelas gitu kan? Nah, peraturan kelas itu mungkin kalau dikatakan peraturan mungkin kalian agak sedikit bagaimana gitu ya, tapi kalau keyakinan itu memang harus ditanamkan di dalam diri kalian, ya kan? Nah, ibu udah bagikan kertas satu orang satu. Kalian tuliskan kelas impian seperti apa yang kalian inginkan. Artinya supaya proses pembelajaran kita ini dapat berlangsung kondusif, ya kan? Pembelajaran juga berlangsung menyenangkan. Jadi kalian buat kelas seperti apa? Misalnya saya memimpikan kelas yang bersih, saya memimpikan kelas yang teman-temannya baik, tidak mengganggu, misalnya seperti itu ya kan? Saya menginginkan kelas yang semua kawan-kawannya datang tepat waktu, tapi jangan pakai kata-kata yang negatif. Misalnya tidak datang terlambat. Nah, apa kalimat positifnya? Datang sebelum bel berbunyi, gitu kan? Nah, kalian tulis apa impian kalian tentang kelas ini supaya kelas ini bisa kondusif dan pembelajaran itu berlangsung menyenangkan. Boleh nggak tulis nama? Oke, dipersilakan. Iya. Impian, kelas impian yang kamu inginkan. Kondisi kelas yang kamu inginkan seperti apa? Misalnya, Bu, saya pengen kelas yang kelas impian yang kamu inginkan itu seperti apa? Nah, ini jawabannya nggak ada betul salah ya. Sesuai dengan keinginan kamu. Boleh? Boleh nggak tulis nama? Mungkin malu. Sama-sama. Boleh. Kerja sama dengan Nova, mana kertasnya? Oh, tulis ya. Tidak ada yang namanya benar sama salah. Tapi kelas yang kamu inginkan seperti apa? Misalnya saya mau kelas yang rapi, yang orangnya datang semua. Boleh, pokoknya keinginan kamu. Yang pulpennya bang. Yang sudah selesai boleh ditempelkan. Nah, keyakinan yang kalian buat nanti, impian-impian yang kalian buat nanti, kita akan lihat yang mana yang bisa kita jadikan keyakinan kelas kita. Ya, nah keyakinan kelas ini nanti kita pakai sampai kelas 3. Saya memimpikan kelas yang kalau belajar tenang. Balik ini. Ada tangan oh, King Turbo. Oh, ada lah. Oke, mana lagi yang lain? Ini juga. Kamu tuh baru cek kamu. Apa ya? Pak, belum. Oke, sudah semua? Sudah semua? Sudah, Ibu Guru. Berlangsung menyenangkan.
Iya, Bu. Kelasnya kondusif. Saya ingin kelas yang bersih dan dalam satu kelas kompak dan kerjasama yang kuat. Lagi Bu, Maksudnya ya, dibuatnya lagi Bu. tertanda turbo. Siapa yang Turbo Bu. Apanya kayaknya dia repeat ya. Mohon maaf ya. Kita ambil, kita baca ya. Nah, satu orang tolong ke depan tuliskan keyakinan-keyakinan yang mau kita terapkan. Bisa? Nah, keyakinan itu kita ambil dari sini. Kalian buat sendiri. Nah, artinya kalian buat sendiri, kalian yang patuhi sendiri. Kalau ibu yang buat, kalian tidak akan patuhi. Satu orang yang bertulisannya Lydia. Nah, tadi itu kan saya ingin kelas yang bersih, dalam satu kelas kompak dan kerjasama yang kuat. Bisa diterima ini? Bisa diterima? Saya ingin duduk. Setiap warga kelas Tapi kalau ini juga lakukan sih. setiap warga kelas wajib menjaga kebersihan. Artinya, kalau ada sampah yang berserakan, jangan tunggu piket, langsung kutip. Karena di dalamnya bisa berpendapat dan tidak ada kata malas. Gimana dengan ini? Kelas yang orang-orang di dalamnya bisa berpendapat dan tidak ada kata malas. Setuju? Bebas berpendapat, bebas mengeluarkan pendapat. Nah, artinya berpendapat ini tidak juga tidak menyakiti perasaan orang ya. Iya, Bu. Bisa diterima ini? Bisa? Bisa dijalankan ini semua? Terima aja, Bu. Insyaallah. Apa ini siapa dong? Kalau ada negatif ya. Apa itu, Bu? Ya, tidak ada kata malas itu kan maknanya negatif, jadi kita ganti. Iya. Tidak malas berarti kan rajin. Betul, Bu. Ya kan? Betul. Bagaimana? Bisa dijalankan ini? Bisa, Bu. Bebas berpendapat, artinya berpendapat itu tidak Iya, bebas argumen, Bu. Teman ya. Iya, Bu. Rok aja, Bu. Saya orangnya ramah. Itu boleh dipertimbangkan, Bu, untuk proposal minggu depan. Iya. Iya kan? Ya, Bisa, itu Bu. kan impian kalian. Impian, kan? cita-cita rakyat. Berarti gini, kalau misalnya kalian bilang saya Kita memikirkan ini rakyat kelas yang jelata. ada AC, itu tidak bisa kita laksanakan, tetapi ke atas nanti larinya kan. Tetapi kalau misalnya ramah, bisa kita laksanakan. Warga kelas ramah terhadap satu dengan yang lainnya. Boleh. Enak duduk belakangan, Bu. Jadi nanti kalau ada yang sombong-sombong nggak mau ngomong, berarti dia tidak menjalankan keyakinan kelas yang poin nomor 3, ya. Keyakinan saya tentang kelas yang saya inginkan yaitu yang utama kelas yang harus bersih. Udah tadi ya, bersih. Kawan-kawan yang asik dan bisa diajak kerjasama. Sudah tadi ya, kompak ya. Satu sama lain, oke. Ini kan adalah kelas 2-1 menyediakan alat tulis seperti pulpen, stiker, stabilo, dan penggaris, garis, dan uang kertas. Itu impiannya, boleh saja ya. Nah, kalau seperti ini impiannya nanti bisa dibicarakan dengan wali kelasnya. Oke. Saya ingin kelas ini terus maju, saling mendukung satu sama lain, kompak itu tadi ya. Saling menjaga kebersihan, oke, sudah poin nomor 1 tadi ya. Sopan dan saling menolong dan
tidak saling menjatuhkan dan bersaing secara baik, Oke. Di sini ada kata sopan, saling menolong, berarti menerapkan kata 5S, ya kan? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nomor 5, menerapkan 5S. Jadi kalau ada nggak sopan berarti dia tidak menjalankan keyakinan kelasnya. Ya. Kalian langkah-langkahnya memang harus kalian lakukan. Gitu. Kalian mau mendirikan kelas yang bersih, berarti kalian memang harus menjaga kebersihan. Bersih kali ini, Bu. Impian saya dalam kelas 2-1 memiliki AC dan Oh, itu setuju gitu. Itu juga sangat setuju kalau seperti ini ya. Setuju, Bu. Proposal ACTV tulis. Proposal ACTV. Saya ingin kelas impian saya adalah mampu membangun kekompakan dan ketenangan saat belajar. Udah tadi ya? Tenang saat belajar artinya mendengarkan penjelasan guru, Kamu apa, Pak? Ya. Impian saya tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Good sekali ya. Berbuat baik kepada teman dan selalu menghargai guru. Menghargai guru udah masuk situ? 5S sudah masih. Mendengarkan penjelasan guru dan menghargai guru. Nomor 4. Dan menghargai guru. Tas aku udah ini aja orang. Kelas impian saya menginginkan kelas yang kompak. Dan tadi solidaritas tinggi, yang selalu bersama, saling tolong menolong dan tidak pernah menghina satu sama lain. Itu sudah masuk ke 5S ya. Sopan, santun. Tidak ada kata susah lah ya. Kalau memang kita mau berubah mulai dari diri sendiri, sedikit demi sedikit pasti bisa. Saya ingin kelas yang tenang ketika sedang proses belajar. Sudah tadi di poin. Saya ingin kelas yang tidak ada keributan. Kita masukkan yang satu, ya. Ini kan kalimat negatif ya, tidak ada keributan. Positifnya seperti apa? Kelas yang damai. Kelas yang damai. Tidak bising apa namanya? Tidak bukan negatif ya. Tenang ya. Kelas yang tenang dan kelas yang tenang dan damai. Boleh seperti itu? Damai artinya kalian tidak bercakap. Keyakinan kelas saya ini kelas yang bersih dan nyaman. Nah, dari semua keyakinan kelas ini yang ibu lihat, kalian menginginkan rata-rata menginginkan kelas yang bersih. Karena kita suka berantem juga, gara-gara dia suka berantem. Coba kita mulai dari diri kita, ya.